Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya dan selamat datang di channel saya Adnan_Nurwahid Awi. Perkenalkan, nama saya Adnan Nurwahid, Prodi Informatika, NIM 19112736, mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya dari Universitas Amikom. Saya akan menjawab soal UAS Sistem Operasi. Soal pertama, sebutkan 3 contoh deadlock yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan sistem komputer. Soal nomor 2, buatlah resource allocation graph yang menunjukkan sistem komputer dalam keadaan deadlock dan tidak deadlock. Yang nomor 3, perhatikan snapshot sistem berikut ini. Yang SX ini diganti dengan NIM terakhir saya, dan ini snapshot sistemnya dari allocation, max, dan available. Di sini ada pertanyaan disuruh menggunakan algoritma Banker. Apa isi dari matriks NEED? Yang B, apakah sistem dalam keadaan aman? Yang C, jika permintaan dari proses P1 untuk isi NIM ya, dapatkah permintaan segera diberikan? Langsung saja kita jawab pertanyaan dari nomor 1. Sebutkan 3 contoh dari deadlock yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan sistem komputer. Yang pertama, kasus deadlock pada lalu lintas di jembatan. Pada sebuah jembatan kecil yang hanya bisa dilewati oleh sebuah kendaraan roda 4 atau mobil, secara kebetulan pada suatu waktu terdapat sederetan mobil dari 2 arah, dari kiri dan kanan, berlawanan melintasi jembatan tersebut. Hal ini menyebabkan kemacetan panjang hingga beberapa kilometer karena sama-sama memiliki kepentingan menuju tujuan masing-masing. Maka sederetan mobil tersebut, baik yang berasal dari arah kiri maupun kanan, tidak ada yang mau mengalah. Sekalipun ada yang mau mengalah, tidak ada jalan keluar karena kemacetan atau barisan yang terbentuk sudah terlalu panjang. Inilah yang disebut starvation akibat terjadinya deadlock, jalan buntu. Contohnya seperti ini. Contoh deadlock pada lalu lintas di jembatan. Deadlock dianalogikan sebagai 2 antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus ini, antrian sebelah kiri menunggu antrian kanan untuk mengosongkan jembatan resource. Begitu juga dengan antrian kanan. Jika tidak ada yang mengalah, maka akan terjadinya kemacetan. Yang kedua, deadlock pada kasus di persimpangan. Di sebuah persimpangan jalan yang terletak di Ciledug, pada suatu saat sistem yang mengatur lalu lintas di persimpangan tersebut mengalami error. Sedangkan kita tahu bahwa persimpangan di daerah tersebut tidak pernah sepi dengan kendaraan dengan berbagai jenis kendaraan, dari mobil, motor, truk, bus, dan lain-lain. Semua kendaraan yang terjebak di dalam kondisi tersebut tidak mampu berbuat banyak kecuali berdiam di
tempat, karena apabila satu kendaraan saja maju atau mundur, maka kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Sebagai contohnya ini. Ini gambar yang di persimpangan dengan kepadatan mobil yang banyak. Nomor 3. Contoh yang ketiga ya. Kasus deadlock di sebuah pintu kecil. Pada sebuah rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri yang memiliki berat badan lebih. Keduanya sama-sama gemuk. Kebetulan pintu untuk keluar rumah hanya bisa dilewati salah satu dari dua orang tersebut. Pada suatu pagi yang bersamaan, suami istri tersebut sama-sama ada keperluan mendadak dan sangat mendesak hingga mengharuskan keduanya keluar di saat itu juga, di waktu bersamaan. Dari kedua manusia berbadan besar tersebut sama-sama keras kepala, tidak ada yang mau merelakan salah satu di antaranya untuk keluar duluan. Dan keadaan ini berlangsung hingga 2 jam. Tidak ada yang mundur dan tidak ada yang maju. Saya gambarkan di sini ya. Ini ada sebuah pintu, misalkan pintu. Terus ada orang tuh orangnya gemuk, manusianya gemuk. Dua orang ini keluarnya bersamaan, maka di sini tuh berdesaan, badannya tuh saling tempel menempel, dan di sini pun sudah sempit, sini sudah sempit juga, maka kedua manusia tersebut tidak bisa keluar secara bersamaan, jadi harus keluar satu persatu seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan nomor 2. Buatlah research allocation graph yang menunjukkan sistem komputer dalam keadaan deadlock dan tidak deadlock. Sebelumnya saya akan menjelaskan research allocation graph 1, yaitu rumusnya sekumpulan simpul V atau vertex dan arah E atau edge. V dikelompokkan menjadi P sama dengan kurva P, titik sampai Pn. Kemudian R sama dengan kurva atau dalam kurung kurawa R1, titik sampai Rm. Kemudian request HG, arah dari PI sampai RJ. Kemudian assessment HE, arah dari RJ sampai PI menuju PI. Kemudian research allocation graph 2, prosesnya dari 0. Kemudian research allocation dengan 4 instance, itu ini kotak-kotak ini di dalam kotak. Kemudian PI meminta RJ, P ini menuju ke RJ ini. Kemudian PI memegang satu instance dari RJ, yaitu RJ ke PI. Selanjutnya
Ini adalah contoh resource allocation graph-nya. Siklus deadlock mungkin terjadi jika hanya satu instance per resource, maka pasti terjadi deadlock. Jika ada lebih dari satu instance, satu deadlock jika tidak ada proses yang dapat melepaskan resource untuk dialokasikan ke proses lainnya. Misalnya, seperti ini, dari R2 menuju P1, kemudian P1 menuju R1, R1 menuju R2, P2 menuju R3, dan R3 menuju P3, P3 menuju R2, R2 menuju P2, dan P2 menuju R3 lagi, dan R3 menuju P3, dan P3 menuju R2. Itulah terjadinya deadlock dari P2 menuju P3, P3 menuju P1, dan P1 menuju P2. Seperti ini, dari P2 menuju P3, P3 menuju ini ya, saya hapus dulu. Yang terjadinya deadlock itu dari P2 menuju P3, P3 menuju P1, P1 menuju P3 menuju sini, terus dilanjutkan ke R2, terus P1, terus P1 dilanjutkan ke R1, kemudian P2, seperti ini. Selanjutnya, dari resource allocation graph, siklus tanpa deadlock. Siklus dapat diputuskan dengan membebaskan satu resource R2 dari P4 dan dialokasikan ke P3. Siklus P1, R1, P3, R2, P1. Adanya siklus merupakan syarat perlu, namun bukan merupakan syarat cukup terjadinya deadlock. Nah, seperti ini ya gambarnya. Dari R2 menuju P1, P1 menuju R1, dan P3 menuju R1 menuju P3, kemudian menuju R2. Kalau di sana ya, saya lihat dulu. P3 menuju P1. Nah, dari sini ini dibebaskan yang P4 nya, kemudian dialokasikan dari P3 menuju ke P1. P3 di sini dulu ke R2, kemudian ke R1, ke P1, ke R2, terus P1, kemudian ke R1, kemudian P3, R2, P1. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita jawab pertanyaan nomor 3. Deadlock dengan algoritma Banker. Struktur data yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma Banker akan menentukan stage dari sumber daya yang dialokasikan oleh sistem. Struktur data yang diperlukan dari available yaitu anggota tipe daya yang tersedia, kemudian max
dengan jumlah maksimum proses yang diminta. Selanjutnya allocation, anggota tipe sumber daya yang sedang dialokasikan, dan need, anggota tipe sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, di algoritma Banker itu mempunyai kelemahan. Tidak semua proses mengetahui max resource. Jumlah proses tidak tetap. Beberapa resource terkadang bisa diambil dari sistem sewaktu-waktu, sehingga meskipun kelihatannya ada namun kenyataannya tidak tersedia. Dan yang menghendaki memberikan semua permintaan hingga waktu yang terbatas. Selanjutnya, proses seharusnya berjalan terpisah, sehingga urutan eksekusi tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi proses. Yang selanjutnya menghendaki klien server mengembalikan resource setelah batas tertentu. Ini rumusnya. Algoritma Banker 1, misalkan ada n proses dalam sistem dan m tipe resource. Terdapat data struktur dari data struktur sebagai berikut. Available, agar resource yang tersedia pada suatu saat suatu vektor dengan panjang m. Selanjutnya, max adalah matriks n kali m yang mendefinisikan maksimum permintaan request untuk tiap-tiap proses. Untuk allocation, matriks n kali m yang mendefinisikan jumlah resource untuk tiap-tiap tipe yang sedang dialokasikan untuk tiap proses. Untuk need, matriks n kali m yang menunjukkan sisa resource yang dibutuhkan untuk setiap proses. Rumusnya, need dalam kurung i, j sama dengan max dalam kurung i, j min allocation dikurang allocation dalam kurung i, j. Yang kedua, algoritma safety banker. Work dan finish vektor dengan panjang masing-masing m agar tipe resource-nya, dan n agar proses inisialisasinya. Work sama dengan available, finish i, false untuk i 1, 2 sampai n. Yang kedua, cari i sedemikian rupa sehingga finish i sama dengan false dan need i lebih kecil work. Yang ketiga, work sama dengan work ditambah allocation i, kemudian finish i sama dengan true, dan go step 2. Yang keempat, jika finish i sama dengan true untuk semua i, maka sistem dalam keadaan safe. Selanjutnya, perhatikan snapshot sistem di bawah ini.
proses P0 001 2 ini tidak usah saya bacakan aja ya, langsung saja ya. Dan ini algoritma safety pada banker algoritma. If need lebih kecil available dan execute proses new available sama dengan available plus allocation. As do not execute go forward, yaitu P need available, new available sama dengan available plus allocation. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal apa isi dari matriks need. Kemudian apakah sistem dalam keadaan aman, dan jika permintaan dari proses P1 untuk 2736 itu nih saya tadi, dapatkah permintaan segera diberikan? Dan saya akan mencoba nama yang A dulu, P0 dari proses 0 ya, 0 lebih kecil dari 2736. Execute P0 new available sama dengan 2736 itu NIM saya, ditambah 0012 hasilnya 2748. Selanjutnya P1 0750 lebih kecil dari 2748. Execute P1 new available sama dengan 2748. 2748 ini hasil dari perhitungan ini dari P0 tadi di new available nya. Nah, 2748 ditambah 1000 hasilnya 3748. Selanjutnya P2 1002 lebih kecil dari 3748. Nah, 3748 ini tadi sama seperti ini yang perhitungan yang dari execute P0 tadi. Kemudian execute P2 new available 3748 ditambah 1354 hasilnya 5102. Selanjutnya P3 0020 lebih kecil dari 5102. Execute P3 new available 5102 ditambah 0632 sama dengan 5734. Selanjutnya P4 042 lebih kecil dari 5734. Execute P4 new available 5734 ditambah 0014 sama dengan 5748. Nah, dari proses tersebut diurutkan dari eksekusi proses P0, kemudian P1, P2, P3, dan P4. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, dari mana hasil 00 ini? Nah, 00 ini hasilnya dari tabel ini. Dari tabel di sini allocation graph, kemudian max.
dari sini P0 ini dikurangkan dengan P yang dari P0 ini dari P allocation dikurangkan dengan max, maka hasil leadnya di sini 00 00. Kenapa tidak dimasukkan 4-4-nya tadi? Nolnya ada 4 karena kan situ udah nampak kali kalau lebih kecil dari 2736. Selanjutnya itu sama juga dari yang P1 kan di situ nilainya 0750 lebih kecil dari 2748. Nah 0750 tadi dari allocation P1 yang nilainya 1000 dan max-nya 1750. Nah dari 1750 itu dikurang dari 1750 itu dikurangkan dengan 1000, yaitu max dikurangkan, jadi max dikurangkan allocation. Selanjutnya sama juga dengan P2 yang nilainya 1002 itu dari allocation 1354 dikurangkan max 2356 dan yang P3 itu kan nilainya 0020 dari allocation P3 dikurangkan dengan max, dan leadnya tadi itu di sini nilai leadnya. Nilai leadnya tuh di sini. Dari P1, P0, P1, P2, P3 dan P4 tadi dari sini nilai leadnya. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah sistem dalam keadaan aman? Yang B, sistem dalam keadaan stage selamat dan memenuhi kriteria safety atau aman. Dan jika permintaan dari proses P1 untuk 2736 bukan 2736 ya, P1 itu 2748, dapatkah permintaan segera diberikan? Nah, jawabannya tidak bisa karena proses harus melalui proses dari P0, dan jika ingin memproses permintaannya P0 harus ada nilainya terlebih dahulu. Nilai leadnya ya, dari nilai lead ini kan kalau di sini di sini nilai leadnya itu belum ada di tabel ini, jadi harus dicari nilai leadnya dulu, kemudian dijumlahkan dengan
NIM saya tadi yang 2736 di available. Jadi nilai ini, jadi di sini nilai NIM-nya akan diketahui dari P0. Kan di sini 2748, jadi sebenarnya belum ada 2748 itu harus dihitungkan dari ini dulu, dari P0 dan dari NIM saya 2736. Jika tidak ada nilainya di P0 di available, maka tidak bisa untuk mencari P1. Baiklah, itulah video saya sampai di sini saja untuk membahas soal UAS sistem operasi. Terima kasih sudah mau menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.